Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel KM Story. Halo sahabat pendengar, bagaimana kabarnya? Semoga baik-baik saja dan dilancarkan rezekinya. Sebelumnya aku minta maaf karena sudah lama sekali aku nggak upload cerita di channel ini. Sahabat pendengar, aku minta maaf ya kalau pembawaanku masih belibet dan agak kaku karena ini adalah pertama kalinya aku facecam dan full cerita. Tapi nanti diselingi dengan ilustrasi dari AI agar sahabat pendengar itu dapat situasi yang aku alamin pada saat itu. Jadi bisa membayangkannya. Nah, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Jadi latar belakangnya itu di tahun 2008 saat usiaku masih 8 tahun dan kelas 2 SD. Malam itu ada sebuah pasar malam. Dan untuk rencana orang tuaku mengajakku ke sana karena masih libur sekolah. Setelah selesai bersiap, kami pun menuju ke sana sekitar habis Isya dan perjalanannya setengah jam lebih. Sesampainya di sana, kita parkir motor. Abis itu kita cari makanan karena dari rumah belum makan sama sekali. Dan aku tuh inget banget dulu kita nyari bakso yang segede ini. Mungkin karena aku masih kecil ya, jadi kelihatannya tuh gede banget gitu. Singkatnya setelah kenyang, aku pun nyari mainan kesukaanku yaitu boneka Barbie. Setelah mendapatkan boneka Barbie tersebut, aku tuh main sebuah permainan, ikut naik kincir angin itu ya namanya. Intinya kayak gitu, nanti ada ilustrasinya juga. Dan singkatnya, sekitar jam 10 malam kita memutuskan untuk pulang. Di perjalanan pulang, kita kembali merasakan lapar. Nah, ayah itu memutuskan untuk membeli mie ayam langganan. Jadi tuh kita tuh sering setiap jalan-jalan tuh mampir beli mie ayam di sana. Jadi letak mie ayamnya itu di samping rel kereta api. Bangunannya masih gubuk ya, khas zaman dulu. Jadi mampirlah kita ke sana. Setelah memesan, memakan, dan merasa kenyang, kita pun akhirnya memutuskan untuk pulang. Nah, nih kejadiannya. Pada saat ayahku itu lagi nyetar motor, tiba-tiba motornya itu mogok. Udah dicoba benerin berbagai cara tuh tetap aja mogok. Dan jam udah nunjukin jam 11 malam. Saat itu tuh kayaknya tuh bengkel itu nggak ada jam segitu. Udah tutup semuanya. Akhirnya jalan satu-satunya ayah tuh nelpon omku. Jadi dulu omku itu tinggal di rumahku karena ayah itu punya konveksi dan om adalah karyawannya. Setelah itu kami pun menunggu kedatangan om. Tapi di sini tuh aku kebelet pipis. Nanyalah sama si penjual mie ayam dan ternyata di sini tidak ada toilet. Akhirnya karena ya aku masih kecil nggak apa-apa gitu mungkin pikirnya. Aku disuruh pipis di samping mie ayam yang isinya itu kebun, banyak ilalangnya. Aku dikasih satu gayung air, sana pipis di sana. Oke, daripada diempet sakit kan. Akhirnya aku pun pipis ditemenin sama ibu. Singkatnya setelah selesai, aku duduk di bangku, aku gabut. Kayak mau ngapain lagi ya? Mau main gak mungkin kan malam-malam, masa ya aku lari-larian di kebun gitu. Akhirnya aku pinjem HP ayahku, yaitu aku inget banget HP-nya itu Sony Ericsson warna silver yang masih QWERTY-an. Itu tuh ada kameranya, cuman bisa moto dan gak bisa buat video. Nah akhirnya aku pinjem, aku main permainan tuh. Lama kan, semua permainan kan udah aku cobain, jadi aku tuh bosen. Setelah bosen, aku buka kamera. Nah nih ya, aku tuh gak tahu muncul ide dari mana. Tiba-tiba tuh aku ngerekam di mana aku pipis tadi. Ya, di kebun itu. Di sini nih, aku tuh lihat poci dari bawah, dari sini. Loh, itu putih-putih apa? Terus dengan santainya
Aku pegang HP itu aku arahin ke atas pelan-pelan gini. Sampailah di mana aku lihat muka si Poci itu. Mukanya itu sama sekali berbeda dengan yang aku lihat di film. Jadi mukanya itu pucat doang, nggak ada luka sama sekali. Dan bentuk mukanya itu bukan orang Indonesia. Jadi kayak orang luar gitu loh, kayak bule. Sampai sekarang aku tuh masih inget banget tuh wajahnya. Dan di situ pocongannya itu nggak ada tanah sama sekali, putih bersih, kayak poci baru. Nah, tapi nih di tangannya yang kayak gini, di sininya itu kain kafannya itu ada darahnya. Kemudian ini apa namanya, tali pocongnya itu ngelawir ke sini loh. Bener-bener sampai di dagunya, panjang banget. Aku masih ingat. Dan di sininya, di talinya ini juga ada darahnya. Tapi itu wajahnya tuh bener-bener nggak ada luka samsak, bener-bener pucat doang. Nah itu, ini yang masih aku inget ya, sorot matanya itu ngikutin aku. Jadi aku tuh nggak ada rasa takut sama sekali, nggak ada merinding, nggak ada apa. Udah, intinya tuh aku tuh ngeliatin pocong itu atas bawah gini, sedangkan mata dia, bola matanya ngikutin aku kayak gini. Nah, dengan entah aku bagaimana, aku tuh punya pikiran mau motoin tuh pocong dengan angle yang bagus. Dulu kan layar HP kan kecil banget kan. Nah, aku tuh pengen posisi pocongnya itu pas. Aku gini-giniin. Mau foto buat bukti gitu. Nah, ini nih, aku nggak tahu mungkin pengaruh dari si pocinya atau emang aku yang kesadarannya udah balik. Tanganku tuh tremor. Mau tinggal klik gitu doang kan ke foto. Nggak jadi. Itu yang bikin aku nyesel sampai sekarang. Kenapa gitu jari jempolku tuh tinggal klik doang, tapi tuh nggak dilakuin. Akhirnya aku nangis. Aku meluk ibuku, aku bilang kayak gini, di situ ada Poci ngeliatin aku, tinggi Pocinya. Poci itu ya yang aku lihat tuh tingginya itu segubuk mie ayam. Mungkin bagi sebagian orang tuh mengatakan kalau itu pocong wedon pocong apa pocong wedon. Intinya tuh pocong yang ukurannya tuh besar, lebih besar dari pocong biasanya. Setelah aku nangis meluk ibuku bilang sama ayahku kalau aku lihat pocong di arah sana. Akhirnya ayahku tuh cerita sama penjual mie ayamnya. Nah, di sini ada cerita juga. Jadi setelah ayahku menjelaskan apa yang aku lihat, si penjual mie ayam pun menceritakan sesuatu hal yang sering dia alami ketika berjualan di situ. Oh, di sini mah udah nggak asing lagi Pak, kalau ada penampakan kayak gitu. Nah, setiap ada kereta api yang lewat, itu selalu aja ada yang turun, tapi bukan manusia. Banyak Pak sosoknya, ada yang kakinya nggak ada yang bentuk kunti, ada yang kayak manusia normal. Nah itu tadi yang seperti anak Bapak lihat, pocong juga ada. Intinya tuh ya, saya selama jualan di sini tuh sering banget, apalagi kalau jam-jam segini Pak. Atau jam, intinya tuh 11 ke atasan. Karena kan udah mulai sepi. Saya juga pernah punya pengalaman yang beli itu sosok astral. Awalnya tuh saya tuh nggak ngira gitu. Dia tuh tiba-tiba datang, diem, ditanya itu diem mau pesen mie ayam, cuman ngangguk doang. Mau makan di sini ya ngangguk doang. Akhirnya saya bikinkan mie ayam 1, dan itu sosoknya tuh masuk ke dalam. Sosoknya tuh cowok, ya kayak manusia normal aja biasa. Cuman ya emang agak pucat Pak. Cuman situ saya tuh nggak mikirin kalau itu tuh bukan manusia. Akhirnya setelah saya buatkan, saya taruh di meja, saya tinggal lah. Saya ke depan lagi kan. Setelah sekian lama tuh saya ngerasa ini orang makannya kok lama banget gitu kan. Setelah itu saya lihat ke dalam.
Loh, kok gak ada? Cuman tersisa mie ayamnya doang. Nah, di situ saya langsung ngeh, bukan manusia ini, gitu. Begitulah cerita dari si penjual mie ayam. Jadi ini maaf ya, agak kelewat ceritanya. Sebelum aku lihat ada pocong, memang betul ada kereta lewat. Jadi tadi aku kelewat ceritain ada kereta lewat. Nah, setelah itu aku pun duduk sama ibuku. Nah, namanya anak kecil ya, gabutnya itu ngerasuk lagi ke aku. Aku pinjem HP lagi, pinjem HP ayah. Aku buka kamera lagi. Tujuanku tuh cuma satu, pengen moto itu pocong. Jadi aku balik lagi ke semak-semak yang tadi aku lihat pocong. Aku kembali buka kamera, aku lihat, nggak ada. Ya udah, akhirnya aku duduk manis sambil menyesali apa yang telah aku lakukan. Aku nyeselnya bukan karena aku pipis di situ. Aku nyeselnya karena nggak sempet moto. Udah gitu doang, sampai sekarang aku nyesel. Jadi kayak kalau aku ceritain tuh nggak ada buktinya. Ya bagi sebagian orang percaya, ada juga yang nggak percaya dan anggap anak kecil membual, nggak apa-apa. Ini belum selesai sobat pendengar. Nah, singkat ceritanya omku itu datang. Akhirnya motor disetet. Aku sama ibuku bonceng omku, kalau ayah pegang motor yang mogok itu. Di sepanjang perjalanan mulus emang, tapi aku tuh beberapa kali lihat tuh pocong. Entah perasaanku atau emang pocong itu ngikut. Jadi tuh ya, di kebun aku lihat tuh pocong, di halaman rumah orang aku lihat tuh pocong, terus di pinggir jalan aku lihat lagi tuh pocong. Jadi tuh ya sering lihat kayak motor jalan gini kan, aku gitu kan, lihat pocong itu di mana-mana. Nah, setelah itu kan sampai di rumah. Ini kejadian anehnya tuh nggak di sini doang. Setelah di rumah, aku tidur, aku tuh mimpiin pocong itu 3 malam berturut-turut. Jadi yang pertama aku mimpi, pocongnya itu masih di halaman rumah. Mimpi kedua, pocongnya itu udah ada di teras rumah. Dan mimpi ketiga, pocongnya itu udah ada di dalam rumah. Kelihatan kayak ngarang, tapi ini beneran terjadi sama aku. Aku ceritain tuh apa yang aku alamin ke orang tuaku. Nah di situ tuh ya, aku tuh ngalamin sakit, jadi kayak demam gitu. Dan akhirnya dipanggillah orang pintar buat nanyain, ini kejadiannya tuh kayak mana sebenarnya. Jadi orang pintar itu bilang, pocong ini emang ngikut ke rumah karena dia ngerasa anak kamu itu nggak takut sama dia. Dia nggak ganggu kok, cuman dia nggak mau balik, dia nggak mau pergi, pengennya di sini. Akhirnya orang pinternya bilang, biarin aja Pak dia di sini buat ngejagain. Tapi saya akan bikin dia nggak bisa ngeliatin atau dilihat sama anak bapak gitu. Setelah itu emang bener sih aku nggak lihat. Tapi ada tapinya nih. Waktu itu setelah aku sembuh, itu ada kejadian mati lampu. Nah di ruang tengahku tuh ya, zaman dulu tuh yang jendelanya gede itu loh, ditutupin sama gorden. Jadi di dalamnya itu udah ada lilin. Aku sama kedua orang tuaku di luar. Jadi di teras itu kelihatan dalam rumah. Nah pada saat aku ngeliat ke situ, aku sama ayahku yang lihat ada siluet pocong loncat. Loncatnya itu bukan kayak di film ya. Kalau di film kan kecil-kecil gitu kan. Itu tuh langkahnya panjang dan tinggi. Set gitu langkahnya. Aku bilang sama ibu, "Bu, aku lihat ada pocong di sana," gitu kan. Terus ibuku bilang, "Mana? Orang nggak ada kok." Lah terus ayahku jawab, "Ada, aku juga lihat," gitu. Jadi di situ
beneran lihat dong, bukan ngada-ngada anak kecil. Abis itu udah nggak lihat lagi. Tapi nih ya, waktu aku kelas berapa gitu, ibu aku kan hamil adik aku. Nah, ketika perut ibuku udah besar, itu tuh lagi nonton TV, duduk di sofa. Nah, ibuku tuh ketiduran. Nah, pada saat ketiduran itu, beliau tuh ngalamin kayak direp-repin gitu. Kayak tidur setengah sadar. Itu tuh ya, di samping sini, sama di kursi sana, itu ada poci. Pocinya tuh lebih dari satu, yaitu 3. Mungkin masa ya si poci itu ngajak temen-temennya buat datang gitu kan. Astagfirullah banget. Singkat cerita, bertahun-tahun kemudian setelah adikku lahir dan aku udah masuk di SMP, aku tidur. Malam hari itu aku tiba-tiba kebangun. Dah, itu lagi. Aku lihat pocong itu lagi. Aku tuh kebangun malam-malam kan, masih setengah sadar. Aku tuh lihat di samping pintu kamarku dia berdiri. Kayak gitu loh. Aku kan kesel kan. Akhirnya aku ambil bantal. Aku lempar ke dia. Gitu. Celing, hilang. Entah itu cuman halusinasi aku atau aku beneran lihat, dan itu yang aku alamin. Bulan-bulan berikutnya, nah ini terakhir kali aku tahu tentang kabar itu poci ya. Adikku kan udah gede, udah SD apa TK ya, aku lupa. Intinya tuh ya, adikku tuh di rumah, terus ada temennya main dan temennya itu bawa adiknya. Nah, di situ adiknya temen adikku tuh nangis nggak mau masuk ke rumah dan selalu nunjuk-nunjuk di kamarku. Ada pocong gitu. Tapi kan dia masih cedel ya, jadi ngomongnya tuh ada otong gitu loh. Nah, otomatis si kakaknya nih takut kan, takutnya tuh jangan ngomong kayak gitu, takutnya keluarga aku nggak terima kalau di sini ada pocong gitu kan. Akhirnya daripada adiknya makin nangis, datanglah teman adikku sama adiknya. Itulah kabar tentang poci yang terakhir kali aku dengar. Begitulah cerita yang pernah aku alamin, sahabat pendengar. Aku nggak tahu sampai sekarang dia ada di sini atau enggak. Cuman aku udah nggak ngerasa apa-apa lagi dan udah nggak pernah lihat apa-apa lagi. Intinya aku cerita itu cuman pengen berbagi pengalaman yang pernah aku alamin dan nggak akan aku lupain sampai kapanpun, karena ini sangat membekas di ingatanku ya. Ada rasa takut, penyesalan. Rasa takutnya tuh takut melihat pocong, penyesalannya itu nggak moto itu. Tapi balik lagi ke kepercayaan sahabat pendengar. Bagi sebagian orang kan nggak percaya kalau dunia kita itu berdampingan dengan dunia gaib. Cuman ya memang sebenarnya itu kayak gitu karena udah dijelasin di Al-Quran juga. Tapi ya kembali ke diri sahabat masing-masing. Di sini aku cuman berbagi. Siapa tahu sahabat pendengar juga ada pengalaman yang pengen di-share ke sini dan pengen aku bawain di sini, boleh banget. Langsung aja chat di email aku atau sosial media aku. Ya, linknya juga ada di YouTube ini. Sekian dulu cerita yang aku bawain. Semoga dapat menghibur sahabat pendengar. Sekali lagi aku minta maaf ya kalau pembawaannya masih belibet dan kaku, karena ini pengalaman pertamaku. Baiklah, aku pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.